Sejarah dan pendiri Kerajaan Kutai Martadipura. Pada abad keempat, ditemukan 7 yupa yang diyakini sebagai bukti asal mula terbentuknya kerajaan ini. Dari adanya bukti tersebut, pakar sejarah memperkirakan bahwa di abad kelima lah awal mula keberadaannya. Benda bersejarah bernama yupa merupakan batu besar yang menjadi media diceritakannya sosok raja yang berkuasa di suatu masa. Bisa juga berisi tentang hal lain yang berkaitan dengan kerajaan. Dalam sejarah kerajaan Kutai, yupa berfungsi sebagai sebuah tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana. Dibuatnya tugu tersebut untuk memuliakan Raja Mulawarman yang sangat dermawan. Salah satu kemurahan hatinya yakni ketika ia menyedekahkan binatang sapi sebanyak 20.000 ekor kepada para Brahmana. 7 buah yupa yang menjadi bukti pendukung eksisnya kerajaan Kutai berisikan banyak syair. Syair tersebut ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Cerita mengenai beberapa hal penting mengenai kerajaan ada di sana. Keterangan tentang fakta bahwa Kutai adalah kerajaan Hindu tertua juga disebutkan di dalam yupa. Selain itu, terdapat pula informasi tentang pendiri kerajaan beserta raja-raja yang memerintah hingga cerita masa keemasan. Perihal pendiri dari kerajaan ini, Aswawarman lah yang disebut-sebut dalam banyak referensi sejarah. Ia adalah putra Raja Kudungga yang merupakan seorang pemimpin penting dalam dinasti Campak Kerajaan Kamboja. Kedatangannya ke Nusantara memanglah untuk membangun kerajaannya sendiri. Kemudian dengan banyak upaya yang dilakukannya, jadilah kerajaan Kutai. Sebelum resmi menjadi sebuah kerajaan, Kutai memiliki sistem pemerintahan suku yang diketuai oleh kepala suku. Namun ketika Raja Aswawarman dilantik, Kutai berubah pada sistem kerajaan. Aswawarman diberi gelar Walsangkerta setelah penobatannya. Gelar tersebut berarti pembentuk keluarga yang berisi harapan untuk menjadikannya sebagai pemimpin keluarga Kutai dalam masa yang panjang. Berikut adalah nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai Martadipura. Kalimantan Timur adalah titik sentral posisi wilayah Kerajaan Kutai. Sebagai kerajaan Hindu kuno, Kutai terus berupaya memperluas persebaran kekuasaan serta agama Hindu yang dianutnya. Letak secara tepatnya adalah berada di hilir Sungai Mahakam yang ada di Kecamatan Muara Kaman. Lokasinya tergambar tidak terlalu gamblang dalam peta karena tidak tertuang dalam bukti 7 yupa. Nama dari kerajaan ini pun bukan serta-merta ada di dalam catatan sejarah. Namun para sejarawan mengambil nama tersebut dikarenakan ditemukannya bukti yupa-yupa di kawasan bernama Kutai. Kehidupan masyarakat Kutai. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial di kerajaan Kutai ditandai dengan adanya pembagian golongan masyarakat, yaitu golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Brahmana menduduki status paling tinggi, menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, serta menjadi pemimpin dalam upacara ritual keagamaan. Golongan Ksatria terdiri atas kaum bangsawan atau para kerabat kerajaan. Adapun di luar kedua golongan tersebut, terdapat rakyat biasa yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang. Kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai tidak diketahui secara pasti, kecuali telah disebutkan dalam salah satu prasasti bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara korban emas dan telah menghadiahkan 20.000 ekor sapi untuk golongan Brahmana. Kehidupan agama. Kehidupan masyarakat kerajaan Kutai mendapat pengaruh agama Hindu. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan erat antara Raja Mulawarman dan para Brahmana, serta adanya pembangunan tempat suci bernama Waprakeswara untuk menghormati dewa-dewa dalam agama Hindu. Runtuhnya Kerajaan Kutai Martadipura. Awal keruntuhan Kerajaan Kutai ini terlihat saat Kutai dipimpin oleh Maharaja Dharmasatya. Mirisnya lagi, Maharaja Dharmasatya ini tewas dibunuh oleh Aji Pangeran Anumendapa yang merupakan Raja Kutai Kartanegara. Faktor lainnya menyebabkan keruntuhan.
Terdesaknya kerajaan Hindu-Buddha karena munculnya kerajaan Islam yang cepat meluas ke Indonesia. Kurangnya penerus raja yang tangguh sebagai pendahulunya. Peninggalan Kerajaan Kutai. Keris Bukit Kang, Kalung Ciwah, Pedang Sultan Kutai, Tali Juwita, 7 Prasasti Yupa, Ketopang Sultan Kutai, Kura-kura Mas, dan Kalung Uncang. Kerajaan Tarumanegara. Letak dan pendiri Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berada di Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Hindu ini pertama kali dibangun oleh Jaya Singawarman yang merupakan menantu dari Raja Dewa Warman. Jaya Singawarman merupakan seorang dari India. Ia pergi mengungsi ke Nusantara dan mendirikan Kerajaan Tarumanegara saat kerajaannya di sana diserang. Ibu kota Kerajaan Tarumanegara yang berada di Jaya Singapura pun menggantikan pusat pemerintahan dari kerajaan ayah mertuanya, Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara hanya menjadi kerajaan daerah biasa. Raja-raja Tarumanegara. Diperkirakan kerajaan yang berdiri dari abad ke-4 hingga ke-7 dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun nama setelah raja tersebut adalah Jaya Singawarman, Dharmamaya Warman, Purnawarman, dan Wisnuwarman. Selain itu ada juga Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Tawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Naga Jayawarman, serta Linggawarman. Adapun masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara berhasil terjadi di masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam kepemimpinannya, ia juga dibantu oleh sang adik Cakrawarman sebagai panglima dan Nagawarman sebagai panglima laut. Purnawarman juga disebut-sebut sebagai seorang raja yang hebat berhati mulia, serta selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Hal itu tertulis dalam sebuah prasasti. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya kerajaan dikarenakan adanya masalah keluarga. Pasalnya, di masa kepemimpinan Linggawarman, ia meneruskan tahtanya kepada sang menantu bernama Tarusbawa. Sang menantu pun melihat bahwa Kerajaan Tarumanegara tidak lagi memiliki eksistensi dan kehebatan seperti di masa lampau. Ia pun memilih untuk meninggalkan Kerajaan Tarumanegara dan membangun yang baru. Selain itu, Kerajaan Tarumanegara juga mengalami banyak gempuran dari Kerajaan Majapahit, sehingga mengalami kesulitan untuk bertahan. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ditemukan 7 peninggalan Kerajaan Tarumanegara di Pulau Jawa. Adapun 5 lokasinya di Bogor, yaitu seperti Prasasti Muara, Cianten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Ciraten, dan Prasasti Pasir Awi. Kemudian 1 prasasti ditemukan di Jakarta, yakni Prasasti Tugu, serta prasasti lainnya ditemukan di Banten, yakni Cidanghiang. Beberapa prasasti Kerajaan Tarumanegara menjelaskan keberadaan Kerajaan Tarumanegara, dan sisanya berupa gambar telapak kaki raja.